Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita, pikiran dan kehidupan kita untuk beribadah bersama-sama di Minggu pagi ini. Ini kami yang datang kepadamu Bapa menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Salam damai sejahtera saudara sekalian, kiranya ada sukacita di hati dan hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk berbakti lagi kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan sucikan, untuk Tuhan ampuni. Supaya apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh bisa memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Jemaat sekalian, mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Amin. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama bersukacita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya,
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Jemaat diminta berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebab firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Waktu kami bimbang dan hilang jalan, Firman-Mu menguatkan kami dan tetap meneguhkan kami. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membuka Injil Yohanes karena tema khotbah hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ayat pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus tolong kami dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini. Kami sudah membaca ayat 1 sampai dengan 5. Tapi untuk mengerti dan untuk melakukannya kami perlu Roh Kudus, kami perlu Engkau menolong kami sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai mendengar, tapi kami juga menjadi orang yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Tolong kami dalam waktu di depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kembali ayat yang pertama ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apakah Bapak Ibu memahami ayat ini? Kok sepertinya permainan kata ya, hanya dibolak-balik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa artinya? Firman dalam bahasa aslinya dikatakan logos. Dalam bahasa Indonesia adalah kata atau perkataan. Kalau diterjemahkan secara sederhana, maka ayat 1 ini bisa dibaca demikian. Pada mulanya adalah perkataan dan perkataan itu bersama-sama dengan Allah dan perkataan itu adalah Allah. Firman adalah perkataan. Lalu siapa yang menciptakan firman? Tidak ada. Karena firman itu sudah ada sejak permulaan. Firman tidak diciptakan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman tidak diciptakan. Firman sudah ada sejak awal. Firman itu menyatakan pikiran Allah, menyatakan kehendak Allah kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sejak zaman dahulu banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi dengan berbagai macam cara. Pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada saudara dan saya melalui perantaraan Yesus, firman yang hidup itu. Kristus, Yesus, dialah firman yang tertulis. Kalau gitu, Yesus sudah ada sebelum dia lahir ke dunia. Betul, inilah yang disebut dengan inkarnasi. Dalam kitab Yohanes ini dijelaskan bahwa firman adalah pribadi yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum segala sesuatu ada. Jadi firman adalah awal dari segalanya. Alam semesta diciptakan oleh firman. Bukan terjadi dari ledakan dahsyat yang kita kenal dengan teori Big Bang itu ya. Teori itu menyebutkan ada gumpalan super atom yang padat dan panas kemudian meledak. Jadi deh alam semesta. Alkitab menjelaskan bahwa firman yaitu Allah yang membuat apa yang tidak ada menjadi Allah. Firmanlah yang menciptakan alam semesta, bukan teori Big Bang seperti dikatakan dalam teori Big Bang dari ledakan dahsyat itu. Firman Allah yang menciptakan alam semesta dan firman itulah yang rela menjadi manusia turun ke dalam dunia, itu bukti kerendah hatian. Tapi manusia yang diciptakan malah tinggi hati. Manusia mau meninggikan diri menjadi Tuhan, playing as God. Yesus adalah firman itu. Perkataannya mewakili dirinya. Hal ini mungkin agak sulit ya. Karena dalam hidup ini terlalu banyak kita temukan orang yang perkataannya tidak mewakili dirinya. Ngomongnya A, kelakuannya B, tidak sama. Ada orang yang berkata boleh, gak apa-apa. Tapi begitu kita jalani, dia marah. Ada juga yang berkata iya, taunya tidak. Ada orang yang berkata tidak, tapi itu artinya ya. Ada yang berkata ya, artinya tidak. Ini membingungkan. Ya atau enggak, jangan ya untuk yang enggak-enggak. Itu manusia.
Tapi Tuhan tidak demikian. Dia berkata dan dia melakukan. Tuhan ini adalah apa yang dia firmankan. Firman-Nya itu mewakili dirinya. Tuhan konsisten dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dari mana taunya? Dari Yohanes 14 ayat 6. Dialah firman yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dia katakan, itu yang Yesus katakan, dan ini sudah dibuktikan. Tinggal kita mau percaya atau tidak kepada perkataannya bahwa dialah jalan, dia kebenaran, dia yang membawa saudara dan saya kepada Bapa. Firman menjadi manusia, ini tema khotbah hari ini. Ini yang disebut inkarnasi. Tuhan menjadi manusia, rela merendahkan diri, turun ke dalam dunia. Dia rela menjadi rendah. Dia yang maha kuasa rela menjadi tak berdaya. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Waktu Tuhan turun ke dunia, dia bukan bangun istana megah dan hanya berdiam di dalamnya, memantau dari kejauhan, lalu tidak pernah bersentuhan dengan manusia. Tidak demikian. Firman itu menjadi manusia dan dia ada bersama kita. Mau orang tua, remaja, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia ada bersama dengan kita. Para janda miskin ada. Dia ada di antara yang sakit. Ada bersama yang terlupakan. Ada bersama yang ditinggalkan. Dia ada untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Maka dia menjadi manusia. Mari sekarang kita melihat ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Tuhan ada hidup. Tahu kan bedanya antara hidup dan mati? Kalau hidup artinya ada harapan, ada pergerakan, ada kegiatan. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan ada itu semua. Ada harapan, ada pergerakan, ada kegiatan. Lalu kenapa ada yang katanya percaya Tuhan di dalam Tuhan tapi hidup tanpa harapan? Hidup mereka penuh dengan keluhan dan kepahitan. Banyak alasan dan bermalas-malasan. Mereka masih hidup, nyawanya ada, tapi hilang semangat hidupnya. Kalau demikian ini namakan dead inside ya, mati di dalam. Hidup tapi sudah gak ada harapan, gak ada minat, gak ada semangat. Pesimis terhadap kehidupan. Ini sudah kalah sebelum berperang. Mari kita renungkan hari ini, kalau kita percaya Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, tadi firman Tuhan itu memberi hidup, lalu kenapa kita menyerah ketika kita masih hidup? Ada satu ungkapan, segala sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuatmu menjadi kuat. Kalau saudara percaya Tuhan hari ini dan saat ini masih hidup, seberat apapun kenyataan, sepahit apapun jalan di depan, kita hadapi. Karena kita punya Tuhan. Dan selama kita masih bernafas, itu artinya masih ada harapan. Kalau saudara punya Tuhan, dialah firman Tuhan yang hidup. Dia yang pengasih, dia yang penyayang, dia yang panjang sabar, kasih setianya. Dialah penopang bagi orang yang terjatuh. Dialah penegak bagi yang tertunduk. Dia rindu membebaskan hidupmu dan hidupku dari belenggu dosa. Ayo bangkit, Allah kita hidup. Jangan seperti lagu-lagu putus cinta yang katanya hidup tanpamu bagaikan makan sayur tanpa garam. Ya ke dapur loh ambil garam gitu aja kok repot. Saudara tahu lagu Why Does the Sun Go On Shining? Ada lagu tentang orang putus cinta. Dia lihat matahari bersinar emosi. Dia lihat burung berkicau jadi sensi. Kenapa burung berkicau? Kenapa matahari bersinar? Aku lagi putus cinta. Harusnya burung tahu diri, stop berkicau. Harusnya matahari enggak bersinar. Semua harus redup, diam, bersedih, muram. Ada orang-orang yang demikian karena putus cinta minta dunia turut berduka dan berbelasungkawa. Ini namanya keegoisan tingkat dewa. Lalu bagaimana kita yang sudah di dalam Tuhan? Apa enggak boleh bersedih? Boleh. Apa enggak boleh malas? Ada kalanya boleh. Yang enggak boleh sedih dan malasnya diturutin terus. Lalu kita jadikan alasan. Putus pacar saya tahu itu sedih. Saya tahu itu pedih. Ditinggal ketika sayang-sayangnya saya tahu itu sakitnya di sini, di mana-mana. Tapi kita punya Tuhan kan? Tuhan tidak pernah tinggalkan.
Arti kata hidup selain menunjuk kepada hidup yang sedang kita jalani sekarang ini, kata hidup juga menunjuk kepada hidup kekal atau hidup secara rohani. Saudara dan saya yang sudah percaya, kita bisa survive kok walaupun berat. Karena di dalam Tuhan ada hidup. Dan ada sukacitanya ketika hidup di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada hidup yang kekal. Bukan kepada kebinasaan kekal, tapi kepada hidup yang kekal. Inilah artinya di dalam Tuhan ada hidup. Kalau saudara dan saya mau punya hidup harus tinggal di dalam Yesus. Dan hidup yang dimaksud bukan hanya berkaitan hidup di dunia fana ini. Tapi hidup kekal, hidup rohani. Karena itu kalau kita sudah sungguh percaya. Dan kita harus berpikir ini sungguh percaya atau saya merasa diri saya sudah percaya. Kita harus sungguh jelas loh. Saya sudah di dalam Yesus. Atau hanya tubuh saya aja yang di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Tetapi Kristus tidak ada dalam kita. Ini bahaya loh. Kita akan binasa. Dalam ayat 4 tadi disebutkan di dalam Dia itu ada hidup. Dan selain hidup itu ada terang manusia. Fungsi terang itu apa? Menyinari, menerangi, mengarahkan manusia. Ayat 5 dan 9 menyebutkan itu. Yesus adalah firman yang menjadi terang karena dialah pelita bagi umatnya. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita nggak akan tersesat. Karena ada terang yang menerangi jalan hidup kita. Jalan gelap yang bisa membuat orang tersesat. Dan ayat 5 dikatakan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Terang pasti bercahaya. Sekecil apapun cahayanya pasti kelihatan. Karena terang itu berkuasa atas gelap. Jadi kalau saudara dan saya percaya Tuhan, kita punya terang. Dan terang itu terpancar dalam hidup kita. Kehadiran kita membawa terang di kantor, di kampus, di keluarga, di kelas. Dimanapun saudara dan saya berada, kita memancarkan terang. Karena kita adalah terang. Maka kita menerangi kegelapan. Itu idealnya. Itu harusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau saudara dan saya diterang, kita masuk ke dalam lingkungan gelap. Lalu lingkungan yang gelap itu tetap gelap. Nah ini artinya kita bukan terang. Karena terang kita nggak nampak. Itu artinya ada yang salah. Karena terang itu pasti nampak. Nggak mungkin tersembunyi. Oh tapi kita kan minoritas Bu. Ya nggak kelihatan lah, kecil. Karena sedikit Bu, apalah kita ini. Ada kisah tentang raja yang memiliki 3 orang putra. Dia membawa ketiga putranya ke dalam sebuah ruangan besar yang kosong. Dan dia berkata, saya berikan kalian masing-masing 10 karung emas. Silakan penuhi ruangan ini. Dan siapa yang sisa uang atau koin emasnya paling banyak. Dialah yang akan menggantikan aku menjadi raja. Diberikan waktu 3 hari untuk berpikir. Dan setelah itu mereka mengerjakan. Tibalah hari ketiga. Sang raja pergi ke ruangan pertama. Disediakan tiga ruangan kosong sama besarnya. Lalu pertama raja pergi ke ruangan anak yang pertama. Lalu ketika ruangan dibuka, ruangan itu penuh memang, penuh. Wah ini memenuhi syarat pertama, memenuhi ruangan. Ruangan itu penuh dengan kapas. Lalu anak pertama menyerahkan sisa 5 karung koin emas. Oh jadi dia pakai 5 karung untuk memberi kapas memenuhi ruangan itu. Oke, lalu raja pindah ke ruangan kedua. Ketika dibuka, ruangan itu juga penuh dengan warna-warni. Rupanya ruangan itu diisi dengan balon yang berwarna-warni. Dan sisa 7 karung. Oh berarti putra yang kedua memakai 3 karung koin emas untuk membeli balon memenuhi ruangan itu. Dan sampailah ke ruangan ketiga, anak yang ketiga. Tapi sebelum masuk raja terhenti. Karena di depan ruangan itu masih tersisa 10 karung emas. Raja penasaran, apa isi ruangan ini? Dan ketika ruangan itu dibuka, hanya ada 1 obor yang menyala. Walaupun 1 obor, kecil saja, tapi terangnya memenuhi ruangan itu. Dan anak yang ketiga berkata, saya hanya gunakan tidak sampai 1 koin emas ayah, untuk membeli obor ini. Tapi terangnya memenuhi seluruh ruangan besar itu. Tadi syaratnya apa? Siapa yang menjadi raja adalah yang paling banyak sisa karung uangnya. Dan anak ketiga ini.
Dia hanya menggunakan sedikit dari 1 koin emas untuk membeli obor yang nyalanya memenuhi ruangan. Jadi dia memenuhi 2 kriteria. Bisa memenuhi ruangan dan sisa uang emas terbanyak anak ketiga. Saudara mengerti ilustrasi ini ya? Kita beralasan saya minoritas, aku dibesarkan dengan lingkungan yang kasar, ayahku suka ngamuk, ibuku pemabuk, mengertilah kenapa aku jadi begini. Lingkungan bisa buruk, tapi orang percaya tidak akan terpuruk. Orang tua, saudara, sahabat bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak demikian. Rekan kerja, teman bisa berkhianat, tapi Tuhan tidak pernah berniat jahat. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, kita dipulihkan, ada terang. Dan terang itu walaupun kecil, pasti nampak. Mari kita ubah pola pikir kita yang salah. Jangan playing victim ya. Terus beralasan saya ini korban. Maka mengertilah kalau saya seperti ini. Aku loh korban dari keluarga berantakan. Aku gak punya role model. Makanya sekarang aku begini, maklum ya. Stop berargumentasi demikian. Stop play victim. Stop mengasihani diri. Saudara dan saya punya Tuhan. Dan Tuhan itu hidup. Dia ada di dalam kita. Hidup yang sekarang Anda dan saya jalani ini bukan kebetulan, bukan kecelakaan, bukan kesalahan. Tapi itulah jalan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Orang yang sungguh percaya kepada Tuhan memiliki terang dan hidup. Jadi walaupun aku diperlakukan tidak adil oleh lingkungan, walaupun aku dikhianati, walaupun aku ditinggalkan, namun aku tetap bisa bertahan. Karena aku punya Tuhan, Dialah sumber harapan. Contoh praktisnya. Kalau lingkungan kita suka bicara kotor, suka bohong, suka mengeluh, suka play victim, tidak ada ucapan syukur, lalu kita datang, kita ini katanya terang ya. Kita datang, terang datang kepada kegelapan, tapi lingkungan gak ada perubahan. Malah kita yang katanya terang ikut-ikutan bicara kotor, ikut-ikutan suka bohong, ikut-ikutan suka mengeluh, ikut-ikutan suka play victim. Itu artinya saudara dan saya gak menjadi terang. Itu artinya terang kita nggak berfungsi. Mari kita koreksi. Sungguhkah ada terang dalam hidupku? Tadi saya sudah sampaikan gunanya terang itu apa? Menyinari, menunjukkan jalan, membawa harapan, menolong orang tersesat dan menjadi berkat. Dalam hidup ini tempat yang paling gelap itu apa? Dalam hidup saudara dan saya sebagai manusia yang paling gelap itu apa? Hati. Hati manusia yang jauh dari Tuhan itu gelap. Hati manusia yang gelap itu karena dosa, karena ketidakpercayaan. Ini yang disebut kegelapan rohani. Firman itu menjadi manusia, datang memberi hidup dan terang. Dan terang itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara dan saya masuk dalam bulan paling akhir di tahun 2020 ini. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai hari ini bukan kebetulan. Di tengah ngerinya pandemi corona yang melanda, tapi Anda dan saya masih hidup. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu artinya masih ada harapan untuk bertahan di tengah tekanan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Ya hidup ini susah. Buat saya ini masa paling susah dari semua masa yang sudah saya lalui. Enggak pernah kan kita terkurung di rumah sendiri begitu lama. Enggak pernah kan kita mau keluar kota saja harus lewati pemeriksaan ulang-ulang di setiap perbatasan. Enggak pernah kan kita terpisah dari anak dan keluarga karena pandemi. Uang ada tapi naik pesawat, naik kereta kita takut. Usaha kita hancur karena corona, banyak yang kena PHK. Ada pilot yang banting setir menjadi penjual mie. Ada lulusan luar negeri sekarang jualan nasi kotak. Mereka lah orang-orang yang hidup, yang berjuang untuk menjalani tekanan dalam hidup ini. Karena kita masih ada hari ini, Bapak Ibu masih hidup, saya masih hidup, itu artinya Tuhan masih mempercayakan sesuatu untuk kita. Kita tidak sendirian, Bapak Ibu tidak dilupakan, kita tidak ditinggalkan. Ada Tuhan yang mengerti pergumulan. Itu yang mau Injil Yohanes ini sampaikan, bahwa Yesus menjadi manusia, dialah firman yang menjadi manusia, ada bersama umatnya. Yohanes memberi kesaksian tentang terang itu. Tujuannya supaya orang menjadi percaya dan dikuatkan bahwa ada firman sumber kekuatan. Ada Tuhan yang akan menolong
untuk jalan di depan. Ada Yesus yang mengerti pergumulan, penderitaan, tekanan, kesesakan saudara dan saya. Datang padanya supaya kita punya hidup. Tinggal di dalamnya supaya ada terang di dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sadar hidup ini keras, hidup ini kejam, hidup ini tidak mudah. Dan ada kalanya kami merasa sendirian. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada firman yang sudah menjadi manusia. Dia firman yang hidup, dia ada dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia mengerti pergumulan Bapak, Ibu dan saya. Ketika ada satu tekanan yang begitu berat, engkau merasa kesepian, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa hidup ini tidak ada gunanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, menguatkan, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada hidup, di dalam Tuhan ada terang. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka engkau memiliki hidup, maka terangmu bercahaya. Mari kita mengambil waktu untuk mengoreksi diri. Sungguhkah ada terang dalam hidupku? Sungguhkah orang melihat terang dalam hidupku? Sungguhkah orang melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalamku? Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami bilang percaya Tuhan, tapi hidup kami tidak menjadi kesaksian, kami tidak menjadi terang untuk lingkungan kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Kami terlalu banyak alasan, kami mengambil waktu untuk bermalas-malasan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, engkau punya Tuhan, engkau punya hidup, engkau ada terang. Mari kita bangkit. Karena terang itu harus bercahaya dan terang itu pasti bercahaya. Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk menjalani hidup di depan. Kami akan menatap hari depan karena kami tidak sendirian. Kami punya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Yang menguatkan kita, firman itu telah menjadi manusia dan sekarang diam di antara kita. Mari kita nyatakan syukur kita lewat memberikan persembahan pada pagi hari ini. Dengan memujikan pujian, ajaiblah firman hidup, KPRI 134. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup. Yang memberi kelepasan dan membawa ke sorga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup. Memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan masih memberkati dan tetap menolong hidup kami sampai hari ini. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya dapat digunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di gereja kami, Gereja Kristen Parousia Bandung. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, memohon kiranya Engkau tetap memberkati semua pekerjaan dan usaha yang kami lakukan setiap harinya, supaya kami dapat terus melakukannya dengan baik, nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini yang menjadi doa dan syukur kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih Tuhan memimpin kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian kita dengan keyakinan bahwa setiap langkah hidup kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akhiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang kekal, yang penuh dengan segala kebajikan dan kemurahan, menyertai tiap langkah hidup kita di dalam mengarungi hidup ini. Kiranya semangat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus menginspirasi hidup kita yang tidak mudah menyerah dan tak mau berkata kalah terhadap kehidupan ini. Dan kiranya hikmat pimpinan langkah daripada Allah Roh Kudus menyertai jalan-jalan hidup kita, mempersembahkan langkah demi langkah untuk kemuliaan nama Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
sorga. Puji, terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.